di dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, ini ada perbedaan fungsional dalam morfologi. Itu tadi sebenarnya dari yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, ini ada yang disebut dengan morfologi infleksi, di mana morfologi ini memperhatikan perubahan-perubahan kata. Artinya sama tapi katanya berubah. Itu adalah infleksi. Contohnya ini artinya sama ya, sama-sama kucing, tapi dia berubah. Ini juga mouse, mice, ini sama-sama tikus, tapi artinya tulisannya berubah. Itu. Ini juga harus memperhatikan ya morfologi. Nah, gimana kita bisa mengenali bahwa kata itu sebenarnya artinya sama, sehingga perlu nanti ada pengenalan di dalam prosesnya. Itu ada pengenalan bahwa oh ini untuk tunggal, oh ini untuk jamak. Itu adalah morfologi infleksi. Tapi ada juga morfologi derivasi. Kalau morfologi derivasi itu berkaitan dengan afiksasi. Jadi dia berubah dengan menambahkan suatu tambahan, imbuhan di dalamnya sehingga bisa jadi memberikan makna baru. Jadi yang disebut dengan morfologi derivasional. Contohnya parser, ini kalau dalam bahasa Inggris jadi berubah. Parser itu berarti sebagai pelakunya. Parse itu berarti kata kerjanya. Sehingga dia akan berubah makna dengan menambahkan. Jadi ada dua nanti yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam morfologi itu ada yang disebut dengan morfologi infleksi dan morfologi derivasi. Nah, perlu yang diperhatikan lagi itu ada di dalam morfologi adalah adanya ketidakteraturan. Baik itu ketidakteraturan formal, jadi adanya perubahan vokal misalkan dari salah satu vokal dalam kata dasar, seperti contohnya ini sing sang sung, atau perubahan yang teratur dengan menambahkan ed di belakangnya. Walk, walk, watch. Gitu. Jadi kalau yang teraturannya formal ini mungkin lebih mudah dipahami di dalam nanti menganalisa sebuah kalimat atau kata. Tapi ada juga yang ketidakteraturannya itu secara semantik. Semantik itu artinya pemahaman katanya. Jadi morfem turunan yang sama mungkin memiliki arti atau fungsi yang berbeda tergantung pada basis yang dilampirkan. Ya, jadi kalimatnya nanti akan jadi berbeda kalau diberikan, ditambahkan kindly, ya, a kind old man, a kindly old man itu akan berubah arti secara irregular. Sehingga di dalam proses morfologi itu kita harus memahami proses pembentukan kata, di mana pembentukan kata ini adalah proses morfologi untuk mendapatkan kata-kata baru. Ada dua proses morfologi dalam pembentukan kata. Yang pertama adalah derivasi, yang kedua adalah compounding. Derivasi di sini itu berarti stem ditambah dengan imbuhan. Stem tadi kata dasar plus imbuhan. Ya, derivasi. Contohnya friend ditambah dengan ly jadi friendly. Unfriendly. Unfriendly plus ness. Ya. Ini berarti ada proses derivasi. Itu merupakan proses penambahan imbuhan ke dalam kata dasar. Tapi ada juga prosesnya menggunakan compounding. Jadi compounding itu menggabungkan dua atau lebih stem yang akan membentuk kata baru. Contohnya rumah plus tangga, dia menjadi rumah tangga. Rail ditambah w jadi railway. Jadi ini proses pembentukan kata. Lalu seperti apa sih proses morfologi analisis yang perlu dilakukan di dalam NLP? Ini kita sudah masuk ke proses yang disebut dengan morfologi analisa atau analisa morfologikal. Analisa morfologikal itu sebenarnya adalah menganalisa sebuah token
menjadi bagian-bagian yang disebut dengan lema, ya, ditambah dengan part of speech. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan part of speech. Kemudian ditambah dengan grammatical feature. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin kalau grammatical feature-nya ini bisa diabaikan. Tapi cukup sampai dengan part of speech saja. Karena grammatical feature ini biasanya itu hanya ada di dalam bahasa Inggris. Contohnya, kata cats ya, cats. Ini cats pakai S ini adalah token. Token itu adalah bagian dari kalimat yang kita pisah-pisahkan, yang mempunyai arti, yang dalam bagian dari kalimat yang mempunyai arti, itu bisa dikatakan disebut dengan token. Nah, contohnya dalam kalimat misalnya cats, plates, nah gitu. Cats-nya sendiri itu satu token. Cat satu token, nah cat-nya sendiri itu secara morfologi bisa dianalisa, dia adalah terbentuk dari kata dasarnya itu adalah cat. Cat ini termasuk apa? Nah, part of speech ini adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu termasuk kata benda, kata kerja, apakah pronoun, apakah kata keterangan, apakah kata tempat, itu yang disebut dengan part of speech atau pos. Jadi kita juga harus mengenali setiap kalimat ini, setiap kata ini dia termasuk kata benda, kata kerja, atau kata keterangan misalkan. Nah, sehingga part of speech-nya dari cat ini apa? Dia adalah noun. Noun itu kata benda. Kemudian informasi lain yang ada dalam kata cats, S ini, bahwa kata cats ini dia menunjukkan jumlah plural, banyak. Nah, kalau di dalam kita mungkin tidak ada grammatical feature-nya. Karena yang namanya kucing ya kucing saja, nggak ada kucing pakai S. Paling kalau menunjukkan banyak, kita memberikan informasi di depannya itu ada 2 kucing, 3 kucing, gitu ya. Ini nih beda. Ini agak berbeda dengan bahasa Inggris. Jadi grammatical feature-nya di sini menunjukkan informasi fitur gramatikal yang dijelaskan dalam token tersebut. Contohnya di sini lagi play it, play it. Play it itu kata dasarnya adalah play dan dia adalah kata kerja, berarti verb, part of speech-nya itu adalah verb dan dia menunjukkan kata kerja lalu, past tense ya, kata kerja lalu atau play, past. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan tidak ada. Bermain ya bermain saja. Kalau mau menjelaskan bermain kemarin, adik kemarin bermain, itu ditunjukkan dengan kata keterangan kemarin gitu ya. Kalau kita sepertinya tidak membutuhkan yang disebut dengan gramatik. Seperti ini juga ya. Nah, hanya terkadang yang perlu diperhatikan, ini kalau dalam bahasa Inggris ya, kita kembali karena memang dasarnya di sini itu adalah analisa NLP itu adalah bahasa Inggris, kita ilmunya tetap kita ambil dari informasi-informasi dalam bahasa Inggris. Dikatakan di sini seringkali terjadi non-deterministik. Non-deterministik itu adalah sebuah kata yang mempunyai lebih dari 2 arti, lebih dari 1 solusi di sini dikatakan. Contohnya apa? Place, place. Nah, kalau kita tidak melihat place ini ada di posisi mana dalam kalimat, ini bisa diartikan menjadi 2. Play ini adalah sebagai kata benda, play ada yang menjadi kata kerja, gitu. Yaitu permainan dan bermain sama-sama play. Pakai S. Nah, di mana play pakai S yang kata benda ini menunjukkan dia banyak, sedangkan play yang pakai S yang ada pada kata kerja ini menunjukkan dia present tense, ya kan? Bermain di mana
yang bermain itu adalah orang, kalau di dalam bahasa Inggris kan he, she, orang ketiga gitu ya. Di sini disebut 3SG, ini artinya dia berbicara mengenai terkait dengan orang ketiga. Orang ketiga itu maka harus ditambah S. He plays kan gitu ya. She plays. Tapi kalau I play kan gitu. Jadi S-nya ini menunjukkan imbuhan yang menunjuk ke orang ketiga. Ini jadi agak membingungkan. Ini lebih dari satu solusi atau non-deterministik. Bersyukurlah dalam bahasa Indonesia itu tidak ada aturan-aturan yang jelimet seperti ini. Sehingga kalau sebenarnya secara aturan dia akan lebih mudah untuk di-generate. Nah, ini tadi yang penjelasannya ya. Yang dimaksud dengan grammatical feature itu plural, past, definitive, gender ya. Kemudian contohnya lain adalah third singular tadi, he. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan lematisasi. Lematisasi itu adalah token, dia berubah menjadi lema. Nah, tadi saya sudah menyebutkan kan lema itu adalah bisa kata kerja. Jadi artinya kalau proses morphological analysis itu token itu kita uraikan jadi lema plus part of speech plus grammatical feature. Tapi kalau lematisasi itu adalah mendapatkan lemanya saja. Paham ya? Jadi dari token kita hanya mendapatkan lemanya saja, itu yang disebut dengan proses lematisasi. Tapi kalau morphological analysis itu token, lema, plus penjelasan terhadap lema tersebut. Lema itu kata dasarnya. Permasalahan itu yang saya contohkan tadi berkaitan dengan infleksi. Ini sangat rumit ya, infleksi, karena biasanya tidak teratur infleksi. Sehingga ini cukup menjadi sebuah permasalahan di dalam morphological analysis. Nah, hanya di sini dikatakan bahwa morfologi itu akan mampu mengkodekan informasi yang dapat berguna dan penting dalam tugas-tugas NLP. Jadi, proses morphological analysis ini adalah bagian yang penting di dalam NLP. Terutama kalau kita melakukan apa? Yang pertama, membuat mesin penerjemah. Yang kedua, memahami bahasa alami. Misalkan contohnya dalam Eliza itu tadi ya. Eliza, dia mengetikkan sesuatu. Nah, gimana caranya kita menjawab kalau kita tidak paham kata yang diketikkan oleh user? Jadi, ini membutuhkan namanya proses morfologi terlebih dahulu. Kemudian ada yang disebut dengan pelabelan peran semantik. Ini beberapa aplikasi yang sangat membutuhkan proses analisa secara morfologi di dalam NLP. Di dalam morfologi itu nanti ada beberapa teknik ya pengolahannya yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya.